roof rack, ya apa, buat di atas, buat sambil barang di atas, lagi dibikin sekarang. Dan katanya itu beres tanggal 28. Katanya. Kita nggak tahu sih. Kalau udah beres tanggal 28, saya langsung cabut ke, nggak tahu, Karimun Jawa kalau harganya oke. Dan akhir tahun ini saya nggak mau perpanjang kontrak rumah karena rumahnya itu sampah lah. Rumah apa, banyak banget lembabnya dan apa, rumahnya nggak jelas, mahal lagi. Saya bayar 17 buat rumahnya dan apa, 17 buat rumah, kemudian ya listrik, internet. Jadi akhirnya karena juga rumahnya lembab sekali, bukan lembab lagi. Kalau saya simpan sepatu kulit, sepatu kulitnya jadi ada mushroom keluar, ada jamur di dalamnya karena lembabnya. Jadi apa, sebenarnya saya pengen kontrak rumah di Jogja, tapi kalau bisa rumahnya minimalis, yang apa, satu kamar tidur, dapur, kos mewah lah. Nah itu saya pengen. Aduh. Jadi saya sekarang juga mau kontrak rumah di Garut. Sebenarnya saya tinggal di rumah mertua di Mitoha Indah di Garut, di Samarang. Tapi ya itu juga sebenarnya nggak enak lah tinggal di mertua. Harus kontrak rumah sendiri di sana juga. Tapi saya baru datang lagi ke Indonesia. Saya kemarin di sini 16 tahun, 16-17 tahun. Kemudian waktu anak saya yang paling tua jadi umur 10 lah, 11, saya jadi pikir kok ini anak saya kenapa kita nggak ke Belanda dulu supaya anak-anak sekolah di sana aja dan ya lebih enak lah buat anak-anaknya hidupnya di sana dulu. Juga apa, kalau ada apa-apa rumah sakitnya lebih aman. Ini gimana nih orangnya? Dan semuanya gratis. Dan dulu di sini saya susah banget di Indonesia. Saya pernah buka apa, lelang reptil, jualan parfum, ngajar bahasa Inggris. Akhirnya saya buka kopi tahun 2013. Saya buka kedai kopi di Garut. Ya kayaknya yang pertama di Indonesia lah. Apa bukan di Indonesia? Yang pertama di Jawa, apalagi di Jawa Barat. Sebelum itu tidak ada orang yang pakai namanya kedai. Saya lagi ngajar di Pekanbaru. Kemudian saya tiap pagi saya minum kopi di tempat namanya kedai kopi. Jadi saya pikir, wah ini ide bagus buat di Garut. Tapi pakai gerobak, pakai roda, kaki 5. Kemudian nggak usah pakai alat yang mahal-mahal, pakai French press aja. Dan karena saya sebelum itu saya bisnis hewan. Jadi saya punya channelnya banyak untuk ambil kopi dari daerah-daerah. Nah udah gitu saya ambil 27 jenis kopi dari seluruh Indonesia, dari Bali, Kintamani, Mandaling, Medan, bukan Mandaling, itu Sumatera, Papua, Wamena,
Gayau Aceh, Sidikalang, Toraja, apa aja kopinya. Saya komplit lah. Dan udah gitu, pas saya buka, semua teman saya bilang, ini nggak usah coba lah, ini nggak akan laku. Orang Indonesia minum kopi set-set aja. Nah, pas saya buka, gila ramenya. Juga saya masuk Net TV, cari aja kedai kopi Stepan, Stephan, Garut. Saya masuk waktu itu, ada anak-anak datang yang kelihatan masih muda. Kemudian mereka bilang, ya kita dari Net TV, tapi saya nggak pernah nonton TV, jadi saya pikir, wah ini gembel lah, internet. Kemudian mereka yang rekam. Nah, kalau saya tahu itu buat TV nasional, ya mungkin saya nggak suruh mereka bayar buat kopi dan pancake. Tapi pas viral, ya tetangga saya di belakang, saya udah bukan teman sama mereka karena mereka lihat saya rame. Jadi mereka merasanya boleh ikut jualan di tempat saya. Ini gimana nih? Ini tempat saya sewa atau apa? Mau apa ikut di sana? Jadi mereka jual bakso, coba jual bakso dari toko mereka, nawarin menunya disimpan di tempat saya. Ini tanpa minta izin, ya orangnya anjing banget. Kemudian saya bilang ke mereka, janganlah, saya kembaliin semua mereka simpan di tempat saya. Dan kasih tahu ke pelanggan saya, kalau kamu mau makan bakso, makannya di sana. Jangan makan di tempat saya lah. Karena jual jatuh mangkok itu nggak bisa keluar dari karpet lah. Dan kalau jatuh mangkoknya ada kopi, itu barang punya saya. Dan juga saya nggak dapat untung dari toko itu. Waktu itu namanya tempatnya Joljul. Nah, pas saya masuk TV, mereka langsung ganti nama ke kedai Joljul tanpa malu sedikit pun. Ini gimana nih? Bego. Tanpa malu sedikit. Malu nggak ada lah mereka. Nah, udah gitu, kasih tahu lah sama saya, silakan aja. Tapi ya, ini kalau kamu pikir kamu bisa jadi lebih sukses karena kamu ganti nama ke kedai, ini ya udah bodo amat. Tapi kiri, kanan, belakang, di mana-mana orang yang ganti nama jadi kedai. Kemudian kopinya, dulu saya yang pertama yang jualan kopi di Garut, kayak gitu kopi yang asli, sama ada toko lagi, ada satu tempat lagi, Janggo, nggak tahu lah. Itu orang yang mantap juga, dia ya baik banget lah. Janggo kopi kalau nggak salah. Tapi bukan, saya ada different lah, beda. Tapi pas saya masuk TV, wah ini semua orang ikut lah. Bukan itu kayak satu orang jual kelapa muda, jual kelapa yang di trotoar. Kalau laku, besok ada 300 orang jual kelapa. Mereka otaknya ya mungkin kurang jalan atau nggak jelas lah. Ya, saya ada di tempat makan. Terima kasih untuk nonton, dan kalau video ini lebih laku daripada video yang Inggris, kedepannya saya bikin semua video pakai bahasa Indonesia aja. Saya juga tinggal di Indonesia lah. Dan kalau ada bule-bule bisa di-translate kan? Kalau nggak salah bisa subtitlenya di-translate. Ya, terima kasih untuk nonton, apalagi kalau kamu nonton sampai sini. Dan tolong like, follow, share, apalah. Ya, terima kasih banyak. Ayo.